Kalau boleh tahu emang dana dari atas tuh lumayan enggak? Di dalam Koordinator Omar itu harus ada dari dosen-dosen dan juga pembina dan juga pihak dari birokrasi terutamanya dan juga panitia dari mahasiswa aktif. Memberi sanksi atau dari ada yang melanggar itu dari pelatih, karena kan di Omaru juga ada pelatihnya itu dari tentara nanti. Halo semuanya, balik lagi di podcast Bebujur Berbincang bareng Ujur. Keren. Nah, di podcast kali ini kalian bakal ditemani oleh aku, Andi Herani, selaku host di podcast Bebujur kali ini. Nah, di podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang Omaru Polnes 2023. Setiap perguruan tinggi pasti ada ospek-ospeknya gitu kan. Nah, di Polnes ini kita sebutnya dengan Omaru. Oke, langsung saja kita kenalan dengan dua narasumber kita yang cantik, imut, lucu ini. Mungkin bisa dimulai dari yang paling ujung dulu. Oh, saya cantik juga ya? Iya. Oke, perkenalkan nama saya Rizal Farhan Faruk, biasa dipanggil Ical. Saya di Kepanitiaan Omaru menjadi koordinator umum Kepanitiaan Mahasiswa. Kepanitiaan Mahasiswa, seperti itu. Oh, ketupatnya gitu ya. Iya. Panggil apa nih? Bang, Kak, Mas Ical aja. Mas Ical. Mas Oke, Ical. Mas Ical. Mbaknya lagi. Oke, halo, perkenalkan aku Yuliani Pahra Putri, biasa dipanggil Yuli. Di Omaru tahun ini aku jadi koordinator acara panitia mahasiswa. Halo. Halo, Mbak Yuli. Dipanggil Mbak Yuli. Iya, Oh, Mbak Yuli. Yuli aja boleh juga. Oh, Yuli aja. Sama Mas Ical ya. Iya, Mas Ical aja, Pak. Kita ke pertanyaan pertama nih. Ya, Oke. seperti biasa lah podcast. Apa sih Omaru itu buat menurut kakak-kakak? Mas. Iya, Mas Ical tadi ya. Mas Ical Oke, ya. Mas Ical. Bisa dijelasin Omaru Oke, itu apa? kalau dari saya sih, Omaru itu orientasi mahasiswa baru. Yang dimana mahasiswa baru ini dikenalkan ke kampus pilihannya, yaitu kampus tercinta kita. Kampus Politeknik Negeri Samarinda. Atau bisa dibilang kampus hijau, ya kan? hijau, ya. Nah, seperti itu. Mungkin dari Mbak Yuli bisa bantu atau gimana? Iya, tambahan dari Mbak Tambahan Yuli. mungkin? Ini Yuli. udah cukup dari Mas Ical aja. Itu aja ya, pengenalan kampus. Iya, betul. Tapi dilaksanakan di Kompi gitu Iya, ya. betul. Apa karena Kompi juga hijau jadi hijau di Kompi juga kita laksanain? Rumputnya mungkin. Jadi gini, kenapa di Kompi? Jadi kita dari teman-teman panitia juga sudah diskusi juga untuk masalah tempat tuh. Dari kami juga sebenarnya pengennya di kampus. Cuman kan di kampus ini lingkungannya masih kecil tuh lingkupnya. Jadi nggak bisa juga menerima 2.000 peserta. Jadi kita mencari tempat yang sekiranya bisa menerima 2.000 peserta tersebut. Oh, jadi Gitu. peserta Omaru ada 2.000. 2.000-an. 2.000 Iya. pas. 2.000-an lebih sekitar segitulah. Sekitar segitu. Berarti di Polres sendiri belum memadahi ya Iya, untuk betul. dilaksanakan Omaru di kampus sendiri. Betul. Jadi bukan karena hijaunya ya guys, dilaksanakan di Kompi, bukan seperti itu. Bukan. Terus tuh persiapan dari panitia udah sejauh mana? Apa udah siap banget nih buat, soalnya udah deket kan Omaru Oke. ini. Kalau dari panitia sih alhamdulillah sudah siap untuk persiapannya. Dari panitia juga sudah siap semua sih. Siap fisik, mental, segala macam semuanya udah siap? Alhamdulillah sehat semua. Siap semua kita. Siap semua. Dari Yuli gimana? Udah siap? Persiapan sih menurut aku udah 85% lah, karena semua konsepan dan acara itu udah tinggal perlengkapannya lagi yang kita lengkapin, yang kita adakan nanti untuk di hari H. Gitu aja sih untuk persiapan. Persiapannya 85% bisa 82% dikatakan. lah kalau dari aku. Aku minus aja. Isunya nih, isu arah gerak panitianya katanya harus nunggu persetujuan dari birokrasi gitu ya katanya. Apa benar itu Wah. isu seperti itu ya? Jadi gini, kalau untuk itu sebenarnya kami tidak nunggu persetujuan dari birokrasi. Jadi kan dalam kepanitiaan Omar itu di dalam kepanitiaan Omar itu harus ada dari dosen-dosen dan juga pembina dan juga pihak dari birokrasi terutamanya dan juga panitia dari mahasiswa aktif. Nah, jadi di dalam kepanitiaan Omar itu ada dua. Jadi panitia yang tadi saya bilang mahasiswa sama panitia birokrasi. Jadi kalau kita gerak dalam satu kepanitiaan otomatis kan harus ada diskusi tuh. Nah, jadi
kita bergerak sama-sama. Jadi kita kalau misalnya ada yang bilang isu seperti itu sebenarnya enggak ada. Jadi kami harus diskusi dulu sama panitia mahasiswa dulu, diskusi punya hasil, baru juga dari panitia birokrasi juga diskusi juga punya hasil, kita rembukan sama-sama, bertemu, baru ada kesepakatan di situ. Jadi lebih ke koordinasi bareng Iya, gitu ya. betul. Koordinasi bareng. Untuk panitianya dari birokrasi sama mahasiswa ada persenannya gitu nggak, kayak segini persen dari birokrasi, dari mahasiswanya segini gitu? Kalau menurut kemarin itu pas konsolidasi sama Ormawa, itu jumlah panitia Omar itu ada 200. Nah, awalnya kan 100 panitia birokrasi sama 100 mahasiswa, jadi 50-50. Cuman dari teman-teman Ormawa kemarin meminta panitia dari mahasiswa itu 120. Jadi 80 orang itu dari birokrasi. 80. Berarti banyakan dari birokrasi gitu ya? Enggak, Dari lebih mahasiswa. banyak mahasiswa Oh, 120. mahasiswa. Oh. Jadi 200 jumlah panitia Omaru. 80-nya dari birokrasi dan 120 dari mahasiswa. Seperti itu, Mbak. Seperti itu. Oke, kita balik ke dasarnya lagi dulu, kita kelupaan soalnya langsung Oke. ke birokrasi. Tujuan dari Omarunya tuh kan. Tujuannya. Kalau tujuan Omar itu yang pertama memperkenalkan dan juga mempersiapkan mahasiswa baru dalam proses transisinya. menjadi mahasiswa baru yang mandiri, yang berani. Ini Dari kegiatan Omaru 3 hari itu. Dan tujuan kita sebenarnya lebih ke mahasiswa barunya. Jadi mahasiswa baru yang mandiri tadi. Dan udah siap jadi mahasiswa baru nih, meskipun nggak di kampus, tapi secara pola pikir mereka siap kayak gitu. siap secara fisik, mental. Ya, dan juga kita membentuk teman-teman mahasiswa baru ini bisa beradaptasi dengan lingkup yang baru. Karena kan dia kan dari SMK atau SMA kan, cuma beda itu situasi dan kondisinya kan. Jadi kita membentuk di situ. Kita memperkenalkan juga bagaimana sih lingkungan dari jadi mahasiswa. Kan ada perbedaan kata juga di perbedaan situ. dari sekolah menengah ke gitu. Ya betul, seperti itu, Mbak. Untuk konsepnya sendiri Omar 2023 nih gimana? Mungkin tuh Mbak Yuli yang bisa jelaskan. Mbak Yuli, oh ya selaku Koor koor acara ya. Oke. Kalau untuk konsepnya Omaru tahun ini itu kita hasil diskusi kayak itu ke Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetap satu jua. Yeah. Benar kan itu artinya? Benar. Nah, itu. Nah, kenapa kita ambil konsep itu? Karena yang kita tahu juga peserta Omaru nanti itu dari banyak luar pulau juga, nggak hanya di lingkup Samarinda dan Kaltim aja. Nah, itu makanya kita ambil perbedaan-perbedaan mereka, kita jadikan keberagaman dengan tujuannya satu. Gitu. Dan untuk konsep mungkin menyangkut dengan tema juga ya. Iya, temanya bisa dijelasin. Tema kita ini Thriving in Diversity, artinya berkembang dalam keberagaman. Maka dari itu teman-teman peserta nanti mereka udah punya nama kelompok tuh. Nah, nama kelompoknya itu dari nama-nama suku, Mbak. Oh, suku, Iya. Dayak, Bugis gitu Iya, ya. Jawa. Nanti mereka di hari Omaru mereka memperkenalkan budaya dari suku-suku yang mereka dapatkan tadi. Gitu. Makanya nanti di acaranya juga ada kita menuntut mereka buat kreativitasnya. Jadi kita juga ada acara pameran seni dilombakan seperti itu. Itu aja sih, Mbak. Kan banyak nih Kak katanya tadi dari luar kota gitu. Gimana sih panitia bisa meyakinkan maba-maba buat datang ikut Omaru ini, kan kayak banyak masih belum siap buat ngekos di sini. Itu gimana tuh panitia meyakinkan maba-maba bisa? Soalnya dengar-dengar banyak maba yang nggak mau ikut gitu, apalagi pranya kemarin tuh saya dengar. Oh ya, jadi kalau untuk perannya itu kemarin sebenarnya udah banyak ikut karena gini, perannya kemarin itu khususkan tuh dari jalur SNBP dan SNBP. Oh iya, mandirinya nyusul ya Kak kemarin. Nyusul karena ada perubahan jadwal dari pihak birokrasi, yang dimana jadwal dari mandiri itu Hamin 3 minggu kalau nggak salah, Hamin 3 mingguan. Perubahan jadwal. Iya, jadi gitu. Nah, sebelumnya memang bukan di tahun-tahun sebelumnya. Di tahun ini baru ada jadwal seperti itu. Baru tahun ini aja. Berarti koordinasinya kurang dong Kak kalau begitu. Bukan koordinasi kurang. Jadi gini maksudnya. Tahun-tahun sebelumnya kan itu kita Omaru tuh di bulan apa ya? Agustus akhir. Nah, di tahun ini tuh di bulan awal. Awalnya itu di akhir Juli awalnya. Di tanggal 25 ya? Iya, 25 27. Dimundurin berarti. Iya, karena dari panitia pun juga
merasa keberatan karena prosesnya itu hanya sebulan. Cepat banget ya. Iya, dari tahun-tahun sebelumnya kan tuh dikasih proses tahun sebelumnya itu 2 bulan ya. 2 bulan. 2 bulan. Di tahun ini cuma sebulan saja dikasih kita. Nah, baru itu dari birokrasi juga memberitahukan bahwa mandiri itu di tanggal 15 kemarin yang mandiri pertama itu baru selesai daftar ulangnya. Dan kami menerima mahasiswa itu harus dari daftar ulangnya dulu yang sudah fix masuk Polnes. Jadi kalau mereka belum daftar ulang belum bisa dikatakan sudah fix masuk Polnes. Masuk ikut Omarunya. Iya gitu. Jadi makanya kemarin tuh di pra Omaru itu cuman anak SNBP dan SNPT. Ya. Seperti itu, Kak. Jadi dikasih tahu oleh birokrasi itu lama ya baru dikasih tahu, enggak sebelum-sebelumnya baru dikasih tahu tentang anak mandiri ini. Kalau itu sudah kasih tahu sih di awal. Dikasih tahu memang jadi pra Omar itu bisanya cuman SNBP sama SPT gitu. Oh, berarti udah ada koordinasi. Iya, Kirain tadi kurangnya ada. koordinasi. Ada. Seperti itu ya. Gitu. Awalnya itu dari birokrasi pengennya dari kita itu sama mandiri semua pra Omarunya. Cuman kan kalau kita pikirkan otomatis di akhir bulan Juli. Kita terus proses untuk kayak latihan dan lain persiapan lain-lain kan enggak mungkin lah kan. Enggak mungkin cukup Nah, gitu makanya waktunya. kita akalin itu teman-teman juga berpikir yang mending lebih baik pra Omarut cuman 2 jalur aja. Gitu. Nanti mandiri nyusul langsung masuk aja dia ke panitia dalam ke anggota masing-masing. Oh, begitu ya Kak. Dengar-dengar juga latihannya ini nggak boleh di luar kampus gitu ya Kak. Itu tanggapan ketupat gimana itu? Banyak Nggak betul. boleh. Nggak boleh di luar kampus tuh. Kenapa tuh alasannya nggak dibolehin? Jadi gini, kalau di luar kampus itu kenapa nggak dibolehkan? Pertama, yang tanggung jawab itu kan otomatis bukan dari pihak kampus, ya kan? Kalau misalnya dia kenapa-kenapa kah, kayak di jalan kecelakaan dan lain kan otomatis kan yang kena kan pasti panitianya. Dan juga kita panitia hanya bertanggung jawab dalam lingkup Polnes. Nah, kalau misalnya di luar kan otomatis ya tanggung jawab dari Bindam kan, atau yang dari orangnya sendiri lah ya. Dari baik dari para seperti itu nanti lebih baik kita batasin aja untuk jangan sampai latihan di luar kampus. Cuman dari kami ada toleransi juga yang dimana mereka boleh latihan di rumahnya di rumah antara rumah Bindamnya atau rumah anggotanya. Itu pun juga bukan latihan yang kayak latihan mengganggu warga tuh, mungkin ya bisa kayak latihan yel-yel itu kan agak mengganggu karena berisik. Kita boleh kan mereka buat berdiskusi, misalnya mereka mau buat karya. Misal itu meeting tuh di rumah sekelompoknya. Tapi kan kalau latihan di luar kampus tuh kan ada namanya bina damping ya. Iya. Itu fungsinya apa kalau nggak mendampingi? Kalau misalkan tadi katanya takut terjadi apa-apa, nggak ada yang mengkoordinir. Tapi kan ada bina dampingnya itu apa nggak percaya gitu akan adanya bina damping pas latihan di luar? Bukannya nggak percaya. Jadi gini, kan dalam kepanitiaan tuh ada panitiaan keamanan. Iya. Korlap dan lain-lain kan. Otomatis kalau misalnya dari Bindam ini di luar kampus, otomatis kan dari keamanan itu keliling-keliling itu kan ke tempat-tempatnya yang latihan itu karena juga mengawasi kan. Nah misalnya nih dari anggota itu ada apalah kayak jalan gitu nah. Kena tanggung jawab dari kita panitia. Takutnya ada kemungkinan terburuk. Iya tuh, gitu loh. Paling buruk ini ya mereka ada jatuh atau ada mohon maaf kecelakaan, itu kan jangan sampai lah, itu kan di luar dari kendali kita yang nanti bakal berdampak mereka nggak bisa ikut Omaru atau gimana karena sakit itu tadi. Itu yang sebenarnya kita pikirkan sampai jauh ke situ gitu loh. Berarti nggak dipercayakan Bindamnya aja, maksudnya panitia aja yang gini juga sih contohnya aja yang udah mereka latihan di kampus nih aja, mereka ada yang jatuh di kampus, itu ada Mbak, yang jatuh di kampus, ada yang sakit sesak napas kayak gitu. Itu pun kita kan langsung ada alternatifnya, langsung dibawa ke kesehatan, masih ada panitia kesehatan. Nah kalau di luar, kalau itu terjadi, itu kan di luar dari kontrol kita dan kendali kita kan Kak. Nah itu takutnya, nah itu tadi nanti berdampak lagi ke keikutsertaan mereka dalam Omaru nanti. Berarti bisa dikatakan apabila latihannya di kampus ini bisa dikendalikan oleh panitia-panitia gitu, bisa diawasi, diawasi. Pantau. Berarti panitia setiap hari nih di kampus buat manto-manto maba yang latihan di kampus. Iya. Sesuai jadwal yang udah kita kasih ke mereka. Kita kan juga bukan membatasi sih, lebih tepatnya itu menjadwalkan latihannya mereka. Itu udah kita buat juga jadwalnya. Seperti itu ya Kak. Kendala yang dihadapi selama persiapan Omaru ini dari panitia apa aja tuh? Ada nggak kendala? Untuk kendala sih ya pertama itu yang ada perubahan jadwal ya pertama kan dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya kan 7 bulan Agustus Omaru. Nah untuk tahun itu
ya kayak dipercepat lah. Di mana awalnya di akhir Juli, cuman dipercepat di awal Agustus di tanggal 1, 2, 3. Dan juga pembentukan panitianya itu kalau bisa dibilang di akhir bulan Juni. Bulan Juni, di akhir bulan Juni itu pembentukan panitia. Nah, jadi prosesnya itu ya kendalanya betul-betul kita kayak mempersiapkan itu sangat lumayan rumit lah kemarin. Cuman alhamdulillah teman-teman juga sudah semangat juga untuk berproses dalam kegiatan Omaru ini ya, jadi aman aja sih. Kalau untuk di dekat-dekat ini sih ya kendalanya cuma satu, itu masalah dana. Dan itu lumayan agak ribet untuk ngurusinnya gitu. Agak krusial ya kalau ya betul. Kalau boleh tahu emang dana dari atas tuh lumayan enggak? Lumayan lah Mbak. Lumayan. Bisa disebutkan nominalnya itu Kak? Mas Ical berapa tuh? Nggak bisa. Nggak bisa, soalnya itu kan dari birokrasi kan. Oh, nggak bisa. Apa ini termasuk juga kontrol dari birokrasi? Nggak boleh menyebutkan nominal yang dikasih itu apa? Enggak sih, menurutku nanti salah sensitif gitu. Nah, karena kan otomatis kalau kita bahas jumlah dana, otomatis kan dari teman-teman yang nonton juga mempertanyakan kan. Iya. Kayak dana ini kok segini, misalnya dana ini 2 juta. Terus kok nggak konsumnya cuma segini? Iya, konsumnya cuma segini. Justru itu tujuannya, siapa tahu maba mau melihat dananya segini, konsum kalian cuma segitu, wah. Ya kalau begitu lebih baik saya bawakan RAB-nya sekalian kan, ya kan, kasih ke teman-teman semua yang ngecek gitu kan, gitu. Transparansi dana dari panitia, apakah ada gitu? Kalau alhamdulillah dari panitia birokrasi sama kita ada transportasi. Iya. Enggak cuman intinya aja, apa semua panitia juga mendapat transparansi dana? Kalau itu dari BPBPI dapat semua. Jadi kemarin tuh saya sempat juga ke Pak Ardo untuk menanyakan dana itu ada semua RAB, semua rancangan dari apa yang dibelikan, jumlah totalnya semua ada, dan total hasil semua uangnya ada juga. Itu. Untuk panitia sendiri apa ada kompensasi gitu kalau sebagai panitia dari birokrasi dapat komisi honor lah? Honor, itu ya, honor. Ada sih Mbak. Ada. Dari mahasiswa dan birokrasi apa beda gitu dapat honornya? Kalau itu sih untuk masalah honor untuk birokrasi kami juga belum menanyakan itu sih sebenarnya. Belum ditanyakan. Jadi ya kami memang dari awal tuh untuk masalah dana juga nggak terlalu kita pikirkan sih. Memang murni pure cuman buat ikut panitia aja yang nggak mengharapkan dana sama sekali. Wah, sangat mulia sekali ya. Tepuk tangan dulu. Sekarang kalau dari kita ya, alhamdulillah juga belum ada yang pernah menanyakan nominal berapa, itu belum pernah ada Mbak. Belum pernah. Iya, jadi mungkin kita kalau masalah dana lebih fokus untuk persiapan Omarunya aja. Kalau misalnya setelah Omaru itu nanti belakangan. Cuman yang saya ingat kemarin tuh hasil konsolidasi ya sama teman-teman Ormawa itu kemarin, kalau nggak salah 100-an lebih, 120, 150 sekitar segitulah kemarin tuh. Rata birokrasi dan mahasiswa. Kalau katanya sih belum kita tanyakan sih. Nantilah kita follow up lagi untuk tanyakan itu. Tahun sebelumnya bukannya pernah ikut panitia Omaru juga ya? Tahun sebelumnya nggak ada. Mbak Yuli gimana itu? Berapa ya tahun lalu? 120 kalau nggak salah itu. Disebutkan guys, akhirnya tahun lalu. Iya, nggak tahu ke tahun ini ya. Semoga aja naik kan atau nggak turun kan? Ya amin sih. Bener ya 120? Ya sekitar segitulah. Karena aku nggak ikut kemarin. Aku lupa. Semoga nggak beda lagi ya atau naik. Kira-kira bedanya selain dana itu dari tahun 2023 dan 2020 bedanya Omaru itu apa? 2020 sama 2020. Iya, beda Omaru. Kalau bedanya Omaru ada yang lebih spesifik banget nanti yang bakal kita semua rasakan, itu perbedaannya adalah pesertanya boleh pakai topi. Nah, itu paling beda banget. Lebih manusiawi gitu ya, Kak? Iya, ya betul sih manusiawi. Berarti bisa dikatakan tahun 2022 lebih hard gitu, hard level. 2022 yang menurutku tergantung dari teman-teman yang merasakan sih. Ya kan, kalau saya kan juga, kan saya tidak merasakan di tahun 2022 kan. Oh iya, benar. Saya juga tahun 2020 apalagi online aja. Iya. Makanya jadi saya layar semua. Iya, saya juga nggak bisa juga kayak menyebutnya kemarin hard ini muda, ya nggak tahu. Dengar-dengar juga dari mulut ke mulut nih, kemarin 2022 kan Omarunya mulai dari jam 3 subuh gitu ya, kan. Betul. Sedangkan ini jam 6. Jam 6. Kenapa ada perubahan seperti itu? Apa ada alasan? Kalau dari saya sih sebenarnya kemarin sempat juga ada rapat sama panitia sebelumnya, tahun sebelum 2022 itu. Memang banyak kendala-kendala gitu.
Pertama yang saya dapat tuh kemarin ada maba yang otomatis kan kalau jam 3 mulai ngumpul, otomatis mereka jam 2 atau jam 1 ke kompi kan. Iya benar. Nah jadi tuh waktu istirahat mereka tuh sangat pendek dan juga kita nggak tahu di jalan kan. Kemarin tuh ada berita bahwa maba itu ada yang hampir mau dibegal gitu. Hampir. Gara-gara Nah makanya kita menghindari seperti itu, lebih baik ya udah jam 6 saja kita lakukan kegiatan karena kan juga waktu istirahat juga agak panjang juga. Iya, Seperti itu Mbak. apalagi buat sholat subuh gitu ya, buat Ya, maba-maba muslim mungkin di jadi- kompi tidak terlalu betul. difasilitasi untuk Makanya seperti itu. kurang-kurangnya tahun lalu dijadikan evaluasi, kita perbaikin di tahun ini. Ya betul Mbak. Masya Seperti Allah, itu. jadi Di tahun lalu lebih itu baik menjadi lagi. kekurangan. Iya. Menjadi kesalahan atau kurangnya dari panitia tahun lalu itu perbaikin aduh. semua di tahun ini. Hmm, Semoga aja lebih baik tahun ini dari tahun sebelumnya. amin. Nah, untuk tradisi-tradisinya nih Kak, ada nggak tradisi dari tahun ke tahun yang dilaksanakan setiap panitia gitu dalam Omaru? Paling Dari pengalamanku selama ini udah tahun ketiga jadi panitia di Omaru, tahun 2021 itu Bindam, kemarin panitia juga, tahun ini panitia itu ada 3 yang selalu kita lakuin meskipun online, kita juga ada. Nah itu mungkin betul. tradisinya Nggak ada Iya. guyur-guyuran gitu, diguyur. kalau guyur-guyuran itu guyuran pakai air Iya, gitu. pakai air Iya. itu Nah, bukannya Itu baru juga di tuh tahun- dari tahun ke tahun ya, kalau bukan? misalnya tahun ke tahun kurang tahu sih, cuman Iya. kalau di tahun Iya, 2020 2020 nggak ada. mungkin ada juga Iya sih. sih guyur-guyuran kan online gitu. betul betul. Mungkin dari teman-teman angkatan 19 mungkin. Angkatan Ya kan? 19, 18 Gimana tuh? Guyur-guyuran. ada di nggak sini? guyur-guyuran? Ada nggak di sini angkatan 19? Ada. Udah ada. Oke. Kalau kayak push up itu kewajiban ya dalam setiap Kalau- Omaru pasti ada lah push up, pasti dihukum. Push up. Ya itu yang di mana, di Omaru atau di pas di hari A-nya? Di hari A-nya itu gimana? Di hari-harinya. Di hari A-nya. Di hari haknya. Nah, kalau dari kami, saya dari penitia sekarang ini pengennya kalau misalnya itu push up, ya ketika kita kesalahan, yang dimana misalnya panitia telat atau dari maba telat, itu ada push up. Jadi kalau misalnya mereka nggak salah, ya ngapain di push up? Yang benar. Iya, Nanti tiba-tiba mabanya dibikin pusing. enggak lah, enggak, aman itu. Kalian enak deh di gini doang, kami dulu. Nah itu senior keren itu namanya, kan? Tapi kan angkatan 20 nggak bisa ya. Iya makanya Kami tuh. dulu Iya. depan layar deh. Wah, nggak bisa Makanya gitu. saya kan selaku saya kan angkatan 20, masa rela seperti itu kan? Nanti tiba-tiba temennya, Iya. masa kalian gituin saudara kalian mau saudara kalian push up, kamu nggak, kan bisa gitu. Mana solidarity kalian? Gitu. Gitu juga nggak nanti tahun ini dihituin. Biasa yang kayak gitu yang punya kesalahan tuh dipisahkan dari barisannya Iya. sih Mbak, jadi teman-temannya juga nggak lihat kayak Oh, gitu. nggak ditanyain solidarity lagi sebagai Enggak. saudara, enggak. Soalnya Ya, kan siapa yang salah tahu. itu kan berapa orang saja kan. Ya, itu yang tanggung jawab lah. Maksudnya risikonya dia jadi kenapa dia berbuat salah Konsekuensi gitu. sendiri individual ya, nggak ditanyain. Baik, Itu baik, pun baik. biasa juga dari kalau udah di hari H kan misalnya wewenang yang masalah sanksi atau apa kan dari pelatih. Kita kan panitia memang fokus di acara kita. Kalau mengamankan paling mengamankan misalnya ada mabanya yang pengen ke WC, kita temanin kayak gitu. Lebih ke situ. Cuman untuk kayak memberi sanksi atau dari ada yang melanggar itu dari pelatih. Karena kan di Omari juga ada pelatih. Pelatihnya itu dari tentara nanti. Oh, dari tentara nanti ada ikut andil gitu ya, Kak, dalam pelaksanaan Ada. Omaru ini. Itu Sebagai pemateri dia. Sebagai pemateri dan juga pelatih. Tapi mereka bisa ambil alihnya mungkin setelah udah dijadwalkannya mereka aja, karena kan di rundown kita juga buat jadwal tuh mana waktu di saat diambil sama Bindam, saat sama panitia, saat sama pelatih. untuk itu juga pasti ada persetujuan dari birokrasi ya untuk Iya, ada betul. ikut andilnya dari kompi-kompi itu. Iya. Berarti ya. Berani nggak Kak kalau ngomong 2023 lebih baik daripada Omaru 2022 gitu? Berani Berani. banget. Kalau dari saya sih berani. 2022 itu sudah baik. Banget. 2023 lebih baik. Lebih baik lagi. Apa tuh Kak bedanya 2022? Udah tadi aja. Ya, maksudnya kenapa bisa lebih baik Kak? Kayak pembedanya. Menurutku lebih. Kalau dari aku dulu nggak sih? Ya silakan lah. Kalau dari kalau dari aku yang paling pertama itu masalah kepanitiaannya. Itu sudah jauh lebih baik, better lah dari tahun sebelumnya. Yang dimana mungkin beberapa yang tahu masalah tahun lalu itu lebih ke antara panitia sama Bindam, kurang lagi koordinasi sama birokrasi itu juga jadi
masalah tahun lalu, tapi di tahun ini alhamdulillah nggak ada masalah, sejauh ini nggak ada ya Cal ya. Iya, nah ada. Tentang panitia sama Bindam kita saling membangun satu sama lain, saling mengerti satu sama lain, nggak ada masalah salah paham, itu belum ada. Jangan sampai ada sih. Berarti Omaru 22 nggak terkoordinir gitu kalau bisa dikatakan. Kalau Berarti dibilang nggak terkoordinir itu kalau dari kurang jawaban tepat kakaknya tadi juga, cuman mungkin itu kalau 2022 mungkin yang lebih tahu masalahnya dari BPI tahun lalu ya. Itu agak banyak yang gimana ya cara ngomongnya ya. Kalau kulihat sih dari tahun sebelumnya itu ya ada juga kan beberapa yang heboh juga di media sosial kan tentang masalah pembatasan sholat ya itu kan. Ada itu. Nah mungkin di tahun ini kami akan usahakan juga untuk ya utamakan dulu untuk sholat seperti itu. Sebenarnya aku mau klarifikasi juga. Iya boleh Kak, boleh, sangat boleh Kak. Sholat yang tidak dipermasalahkan. Sebenarnya masalah sholat dari panitia sama Bindam tahun lalu juga pasti tahu mereka ada sholat, mereka jamaah sholatnya. Nah ya tapi yang jadi kendala adalah mereka sebelum waktu sholat itu udah diambil alih sama pelatih, yang dimana baju mereka kotor sampai mereka nggak pengen sholat atau mau jamak aja ke sholatnya pas pulang kayak gitu. Nah mungkin itu yang bikin mereka agak kurang minat buat sholatnya. Makanya agak sensitif sih bahas sholat. Nah itu tahun lalu, tapi yang jelas kita udah kasih waktu mereka buat sholat, kita kasih waktu mereka, kita kasih tempat mereka jamaah itu di lapangan mereka jamaah, cuma emang sedikit aja yang mau sholat. Mungkin karena memang malas Kak, bukan karena alasan seperti itu. Iya sih mungkin ya. Cuma Islam KTP guys. Oh seperti itu ya Kak. Apalagi ya untuk perbedaan sebelumnya ya itu sih dari yang paling kentara kan itu yang itu menggunakan topi itu kan. Iya penggunaan topi sama jamnya ya guys, kayak lebih seperti tadi dikatakan lebih ya, manusiawi betul. lah, nggak jam 1 ya gitu mungkin itu sih yang lebih paling terlihat benar untuk perbedaannya gitu nah di tahun-tahun sebelumnya. Oke Kak, terakhir nih pertanyaannya. Nggak teras ya, terakhir sudah guys. Harapan untuk Omaru tahun 2023. Tahun ini berarti ya? Iya. Satu-satu ya, mungkin dari Mas Ical dulu. Mas Ical. Dari perempuan dulu dong. Ya udah dari Mas Ical terus ya. Iya, dari Yuli. Masa cowok terus sih kan? Harapan aku buat acara Omaru tahun ini tuh semoga banget acara ini menjadi acara yang berkesan bagi pesertanya nanti, bagi panitia dan Bindamnya nanti. Jadi kenangan yang bakal mereka kenang terus dan mereka sulit lupakan. Anjay, aduh ada anjay lagi. Slebeu, enggak apa-apa. Sensor. Cuak. lanjut. Semoga menjadi acara yang berkesan sampai mereka lulus nanti, mereka ingat terus, dan keakraban, kekeluargaan, kebersamaan teman-teman Bindam dan peserta dan panitia juga masih terjalin sampai mereka lulus juga. Semoga itu sih dampaknya Omaru. Amin. Dan harapan buat Omaru. Amin. Mas Ical. Kalau dari saya sih hampir sama tadi sama Mbak Yuli ya. Yang apa ya? Ini keresahan saya juga dari sebelumnya pas maba, karena banyak ya yang kayak dibilang sama Mbak Rani tadi kayak apa? Pusat-pusat lah atau apa, kayak banyak yang bilang bahwa Omar itu tempat maba untuk disiksa dan lain-lain gitu nah. Buat balas dendam ya, lah. gitu. Nah, di tahun ini semoga apa ya? Darlai kata-kata bahwa 3 hari itu udah 1000 tahun di neraka. Itu aku udah pengen betul bahas seperti itu. Iya, jadi ya betul-betul mereka yang dimana mereka pertama kali bertemu dengan sama orang-orang baru dan juga nanti bisa keluarnya sama-sama dan juga mempunyai hasil yang kenangan yang baik di situ. Itu aja sih. Nah, sedikit juga untuk harapan ke depannya tahun depan ya. Semoga sih harapan saya Omaru tahun depan jangan lagi diperkenalkan pertama kali oleh Kompi. Kalau bisa langsung Politeknik. Karena kan orientasi mahasiswa baru. Perkenalan mahasiswa baru untuk kampusnya berarti sendiri. Ini lebih ke harapan ke Polnesnya ya. Betul. Semoga bisa mewadahi adanya Omaru di Polnes. Iya, betul. Saya sangat sepakat itu. Karena kampus kita bukan militer. Harapannya selain ke Omaru tapi ke birokrasi ada nggak? Kalau harapannya birokrasi ya itu sih apa ya? Menyediakan aja tempat-tempat untuk teman-teman berekspresi. Contohnya seperti ini kan, ngujur, alhamdulillah sudah ada podcastnya kan. Keren, tepuk tangan dulu. Keren lah.
Jadi itu aja sih sebenarnya untuk ke depan juga biar Omaru tahun depan tuh bisa juga di kampus. Lebih ke fasilitas sih. Itu aja harapannya. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari di IG nih. Tadi kita open question di IG. Wow, Wow, sangat tertarik. Agak deg-degan interesting ini. ya. Akunnya disebutin nggak Mbak? Enggak, Enggak. Jangan ini dong. anonim. Anonim. Hamba Allah berarti ya. Ya, hamba Allah. Pertanyaan pertama nih. Omarunya berapa hari Min dan tanggal berapa ya? Oke. Jadi Omaru itu ada 3 hari. Hari apa tanggal 1? 1 sampai tanggal 3 di hari Iya. Selasa sampai Kamis. Tanggal 1 Agustus Agustus, sampai 1 Agustus, 2 Agustus, 3 Agustus, Iya, seperti itu. betul. Kamu nggak lihat IG Omaru? Iya. Jangan lupa ya cek IG Omaru. Iya, Segala jangan. sesuatu info lihat di Ada di IG sana guys. Nanya. Omaru Polnes. Omaru _ Polnesnya nggak sih gitu ya? Iya. Ya benar Nah, yang itu itu. segala Benar. sesuatu info. Oke, kita ke pertanyaan kedua. Kak, Omarunya kenapa semi militer berkaca dari tahun lalu sebelumnya? Maksudnya kenapa semi militer? Oh, kenapa kayak semi militer gitu loh Omarunya? Yaitu karena saya bilang tadi pertama tempat kan. Nah, dan juga kalau kita nyewa tempat di Kompi, otomatis juga kita membutuhkan pemateri dari Kompi yang itu tentang kebangsaan Nasionalisme. dan nasionalisme seperti itu. Tapi kalau di tahun ini semoga ya sih nanti yang tadi saya dibilang sama Mbak Yuli tadi dari pihak TNI itu hanya kayak mengisi dari pelatih dan juga pematerian. Nah pelatih itu kayak seperti kayak LKBB, nah seperti itu. Ada ice breaking. Berarti enggak yang di lumpur kayak tentara-tentara gitu. Kalau itu sih kita belum ada Koordinir lagi. ya diskusi nanti setelah Ada dari koordinasi ke Kompinya di juga di sih. hari insya Allah dari Jumat nanti kita ke sana. Ada koordinir tentang Ya. yang merangkap gitu ya Kak. Kalau kita- itu Apa kira-kira ada tuh? kalau kira-kira ada itu kan nanti bakal ada acara ice breaking bebas. Nah itu kalau misalnya sampai menyakiti banget nggak ada menurutku ya. Pasti Nyemplung kita di juga kali, dari pengawasan nggak ada. panitia juga. Malah seru. Tapi kita harus tahu juga sih dulu tujuannya karena kan tahun saya juga kan nggak ada kan tuh gitu. Dan juga tahun sebelum juga saya tanyakan juga yang langsung dari TNI. Nah mungkin nanti di hari Jumat ini insya Allah saya dari panitia birokrasi dan panitia mahasiswa juga langsung ke sana untuk briefing bagaimana nanti kinerja di sana. Oke. Sistem sana, konsep sana. Berarti tunggu briefing, tunggu koordinir lagi Iya. guys. Oke, kita next question. Kesiapan adik-adik maba menjelang Omaru seperti apa sejauh ini? Kira-kira panitia tahu lah sejauh mana sudah maba dalam persiapannya mengikuti Omaru ini? Kalau untuk persiapan maba itu sudah pasti kita kasih tahu di Praomaru 2 minggu sebelum hari H itu ya 2 minggu Iya, sih. tanggal Itu udah 15. kita kasih tahu apa aja sih yang mereka perlu bawa, kelengkapan dan kebutuhan mereka nanti udah kita himbau. Dan untuk persiapan mungkin udah persiapan juga, mereka juga udah latihan buat hari H nanti ada lomba-lombanya kan. Kalau persiapan maba menurut aku pasti udah siap sih mereka. Mungkin yang terkendala tadi masalah yang maba yang mandiri gelombang kedua tadi karena mereka Oh, baru belum. masuk. Ya. Dari maba-maba yang di luar kota udah ditarik semua nih ke Samarinda buat ikut latihan-latihan seperti itu. Kalau dari panitia sih sudah menyebabkan CP ya. Jadi kalau misalnya teman-teman maba yang masih ada berhalangan di luar kota kami sudah chat sih. Cuman beberapa ada juga yang belum kesini karena ada ya Masalah pribadinya masalah pribadi mereka. mereka. Ya, Iya. seperti itu. Oke guys. Jadi kita nggak bisa juga maksa untuk kesini kan. Ya, Itu. bisa dikatakan ya kayak tadi lah 85% kesiapan dari panitia baik itu panitia dan mabanya. Oke. Kali ini Closing statement, tahu closing statement Tahu dari kita ya. dari Mbak Yuli. dari Kalian tahu kami. dari kalian Kamu juga. satu-satu lah closing statement dari dua narasumber kami yang lucu ini. Kamu dulu lucu. Kamu dari Cok. Malu. Apa ya? Dari Mbak dulu lah dari chat. Loh, saya menarik kesimpulan dari closing statement Anda nanti apa ya? Kamu dulu Yul. Kamu dulu Cal. Bingung. Contohnya kayak apa sih coba? Kayak apa gitu lah. Apa Pat? Hah? closing pribadi. Ya betul.
Kayak buat adek maba-maba lah. Kan maba-maba nih yang nonton ini pasti nonton dong. Masa nggak nonton? Pasti nonton lah, harus Nonton nonton. lah ya kali enggak. Iya dong. Nah, buat maba-maba nih. Ini panitianya ada kata-kata buat Kami Aku aja. tunggu. Aku aja. Buat teman-teman semua yang bakal hadir di hari Haomaru nanti, dijaga kesehatannya baik-baik, benar-benar diperhatikan kesehatan karena kesehatan kalian nomor satu. Terus yang kedua, disiapkan waktunya juga buat hari Haomaru dan sampai bertemu nanti di hari Haomaru. Oke. Jangan lupa follow IG. Kalau dari saya kami tunggu kehadiran Maba. Iya. kami tunggu kalian. Iya, Ya, kami itu. tunggu teman-teman semua. Asikin aja kegiatan Omaru Gue tahun enjoy ini. aja. Yoi. Enjoy aja, bro. Enjoy. Bawa beban karena kita juga lebih beban Tenang. dan enggak bercanda. Sensor ya, Tit. Pokoknya jangan dibawa terlalu beban. Iya, Ya apa-apa terlalu dibebankan. jangan dengarkan kata-kata orang yang di luar gitu kan. Banyak-banyak Kalian sharing. harus datang di Omaru nanti, kalian nikmati dan kalian nanti akan tahu sendiri hasilnya. Ya, Setelah dari situ kalian bebas untuk menyuarakan pendapat kalian. jangan lupa sering-sering sharing Makanya. sama bindamnya. Kalau misalnya ada keluhan ngomong ke bindamnya, karena bindam juga pasti ngomong ke kita nanti. Apa-apa kita sama-sama tampung, mau itu masalah, ketampung aja, sama-sama kita selesaikan itu masalahnya. Kalau ada apa-apa pokoknya ngobrol, diskusi, jangan dipendam sendiri. Ngomong aja ke bindamnya, nanti pasti bindam sampaikan ke panitia dan kita bantu cari Tuh guys, solusinya. jangan tertutup ya guys. Iya betul. Tuh. Karena itu juga salah satu tujuan dari Omaru. Ya nggak boleh introvert no lab gitu, harus mencari teman gitu ya guys. Jangan harus berbaur. Intinya dapat teman lah setelah Omaru ini Iya. ya kan. Jangan sampai kalian udah selesai Omaru tapi kalian nggak merasakan dampak baiknya dari Omaru itu. Tuh. Padahal banyak impactnya, kalian punya teman yang di luar dari jurusan, itu teman pertama kalian nanti kayak gitu. Karena juga yang kita lihat dari IG-nya Omaru kan banyak yang flashback tuh anak-anak tahun lalu, mereka saking mengenangnya itu di Omaru tahun lalu sampai tahun ini mereka masih kenang. Nah itu mungkin juga termasuk impact baiknya dari Omaru. Subhanallah. Jadi bisa ditarik kesimpulannya buat maba-maba yang nonton nih. Tuh siapin mental, harus mental baja, Dan fisik fisik. dan sebagainya. Dan waktu kalian ya guys, jangan disia-siakan nongki-nongki gitu, nggak boleh. Jadi perbanyak latihan biar kelompok kalian terbaik gitu. Betul. Oke. Betul. Kan ini ada lomba-lomba juga ya Kak. Tiap Iya. kelompok tuh pasti ada Ada. anunya, hadiahnya nanti Ada. kalau kalian menang kelompok Pasti ada. terbaik lah gitu ya. Iya, Itu semoga. nanti bisa dilihat pas kalian di hari H nanti. Tuh, tunggu. Kelompok terbaik, terkreatif, Jangan disebut dulu. nanti pokoknya ada, makanya kalian harus Spoiler ya, malah ya, spoiler. harus spoiler. Kok acaranya spoiler. Makanya kalian harus semangat menjalani 3 hari. Oke guys, seperti itu. Yeay. Oke, kita sambut kita tutup. Enggak bukan. Bukan, ya apa? Yang itu bebujurnya kita anu lagi, ngomong lagi kayak apa permulaannya? Kita angkat lagi, bukan. Kita panggil lagi tagline kita. Oke, Masa kita panggil lagi? Iya. Ya udah kita sebut lagi tagline kita. Gitu kah? Oke guys, bebujur. Bujur banar. Yeay. Thank you. Terima kasih. Terima Oke, kasih, guys, Ujur. Thank you. Itu penutup ya guys, bebujur maksudnya tadi. Ya, oke. Terima kasih Ujur. Oke, thanks Terima for kasih, watching. Fadli. Kalau ada yang watching. Mbak Rani. Thank Kasih, you. Terima kasih Mbak Yuli, Mas Iya. Ical. Iya, Mbak Rani sama-sama. PI-nya nanti ditunggu ya. Oke, terima kasih orang baik. Ada Baik. Sudah kayak ini?